Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar vektor materi kelas 10 MIPA semester 2. Baik, yang pertama kita berawal dari konsep yang paling dasar dulu ya, tentang pengertiannya. Kalian juga mempelajari vektor itu di materi atau di pembelajaran fisika. Jadi tidak hanya di matematika. Jadi pembelajaran vektor ini bisa kita gunakan dalam mata pelajaran matematika dan juga fisika. Vektor bisa diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besar dan juga arah. Nah, di sini ada dua besaran. Ada besaran vektor, ada juga yang disebut sebagai besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Sedangkan besaran skalar memiliki nilai saja. Jadi tahu bedanya ya, kalau besaran vektor itu mempunyai nilai dan arah, tetapi kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Nah, ini ada sebuah ilustrasi contoh. Seseorang berjalan sejauh 8 meter ke arah timur, lalu berjalan 2 meter ke arah barat. Jarak dan perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah... Nah, ini ada seorang yang akan berjalan sejauh 8 meter ke arah timur, kemudian dia berjalan kembali nih ke arah barat sejauh 2 meter. Jika kita ingin mencari jarak, bicara tentang jarak, jarak itu hanya banyaknya langkah, ibaratnya ya. Yang lebih gampangnya bisa kita artikan banyaknya langkah. Jadi kita tinggal jumlahkan aja nih kalau mencari jarak. Jaraknya adalah 8 meter tambah 2 meter, yaitu 10 meter. Sedangkan perpindahannya, nah perpindahannya ini sesuai dengan arahnya. Kalau kalau timur itu misalkan ke kanan dan barat itu ke kiri, maka perpindahannya 8 meter ke kanan, kemudian 2 meter berkiri, itu kan artinya berlawanan arah ya. Artinya dikurangkan 8 meter dikurang 2 meter, hasilnya adalah 6 meter. Nah, jarak ini disebut sebagai besaran skalar. Sedangkan perpindahan ini disebut sebagai besaran vektor. Kenapa yang perpindahan disebut besaran vektor? Karena kita memperhatikan arahnya. Tidak hanya jumlah dari banyaknya langkahnya. Tidak hanya berapa meter yang ditempuhnya gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, jarak itu termasuk dari besaran skalar, kita cukup menjumlahkan aja yang ditempuhnya itu berapa meter, sedangkan perpindahan itu memperhatikan dari arahnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, seseorang berjalan 4 meter ke timur, lalu berjalan 3 meter ke utara. Jarak dan perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah... Nah, ini adalah ilustrasi penggambarannya untuk contoh soal yang kedua. 4 meter ke arah timur, kemudian dilanjutkan 3 meter ke arah utara. Jika kita bicara tentang jarak atau ingin mencari jaraknya, kita tinggal jumlahkan saja. 4 meter tambah 3 meter. Hasilnya adalah 7 meter. Sedangkan perpindahannya, karena ini membentuk seperti segitiga siku-siku, 4 meter ke timur, kemudian dilanjutkan 3 meter ke utara. Jika kita gambarkan, ini membentuk sebuah segitiga ya. Nah, perpindahannya adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Atau bisa kita gunakan teorema Pitagoras dalam hal ini. Ya, perpindahannya itu sama dengan sisi miring, di mana sisi miring itu adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Yaitu di sini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, jadi kita peroleh 16 ditambah 9, akar dari 25. Jangan lupa ini dikasih akar ya. Sehingga perpindahannya kita peroleh 5 meter. Jadi sekali lagi dibedakan, kalau mencari jarak itu cukup ditambahkan saja berapa meter yang sudah ditempuh. Namun, jika ingin mencari perpindahan, perhatikan arahnya. Arahnya kemana?
Jika ke timur kemudian ke barat, berarti itu berlawanan, tinggal dikurangkan aja. Jika ke timur kemudian ke utara, maka jaraknya tersebut akan membentuk sebuah segitiga, sehingga perpindahannya adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Secara geometri, notasi vektor itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor kolom atau penulisannya dalam bentuk kolom seperti ini ya. Nanti ketika kalian sudah belajar tentang materi matriks di kelas 11, itu kalian akan menjumpai bentuk seperti ini nih. Nah, ini seperti bentuk kolom. Vektornya disebut dengan vektor kolom. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. Kalau vektor satuan, misal ini di sini ada vektor V, di mana nilainya adalah vektor kolom dari 2 dan 5. Nah, jika dituliskan dalam bentuk vektor satuan, kita bisa menuliskan 2i min 5j. Jadi di sini ada i dan j. Seperti ibaratnya misalkan i itu adalah di sumbu x-nya dan j itu ada di sumbu y-nya. Gitu ya. Bisa dituliskan 2i min 5j. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol vektor atau penulisan vektor itu ada tanda panah di atasnya. Ya, ada tanda panah di atasnya atau bisa juga dituliskan dengan huruf tebal, cetak miring dan tebal, kemudian atau bisa juga ada garis atau strip di atasnya. Ya, ini merupakan simbol vektor. Atau bisa juga, misalkan di sini ada vektor posisi dari A ke B. Boleh saja kita misalkan ini adalah vektor A, maka penulisannya seperti contoh yang ini nih, yang garisnya berwarna pink ini vektor posisi A kecil, di atasnya ada tanda panahnya. Atau bisa juga karena ini dari A ke B, ini kita bisa tuliskan vektor posisi AB. Jangan lupa di atasnya ada tanda panah. Nah, A ini di sini merupakan titik pangkal. Sedangkan B ini merupakan titik ujung. Jadi vektor posisi AB itu dari pangkal menuju ke ujung. Jadi diperhatikan ya, yang ada panahnya ini disebut ujung, yang hanya titik aja nih, ini atau titik mula-mulanya itu disebut titik pangkal. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari tentang vektor di R2 atau vektor pada dimensi 2. Baik, perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah gambar bidang koordinat di mana terdapat sebuah vektor AB di mana A-nya merupakan titik pangkal dan B adalah ujung. Ya, gambar di samping merupakan vektor posisi AB dengan A merupakan titik pangkal dan B merupakan titik ujung. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana ini penulisannya. Kok di sini bisa tertuliskan vektor AB itu 3, 3, atau bisa juga dituliskan 3i ditambah 3j. Nah, caranya adalah kita lihat dari titik pangkal A. Titik pangkal A kita arahkan ke sebelah kanan. Kenapa? Karena posisi titik B ini ada di sebelah kanan dari titik A. Ya, kita arahkan dulu ke kanan. Dari sumbu X-nya ini kita hitung berapa satuan. 1, 2, 3. Ada 3 satuan, maka kita tuliskan 3 di baris yang atas. Atau kita tuliskan 3i. Jadi untuk sumbu X ini letaknya posisinya penulisannya ada di vektor kolom yang di bagian atas, atau untuk penulisan satuannya adalah yang menggunakan i di belakangnya. Kemudian sekarang kita lihat posisi B ini ada di atas dari titik A. Maka kita arahkan ke atas dari titik pangkalnya. Ada berapa satuan ini ke atas? 1, 2, 3. Ternyata ada 3 juga. Ya, dari titik pangkal ini ternyata menuju ke atas juga 3
satuan. Maka kita tuliskan di bagian baris yang bawah kita tuliskan 3, atau dalam bentuk penulisan satuan kita tuliskan 3J. Jadi diingat ya, untuk X itu penulisannya jika kita menuliskan dalam vektor kolom itu baris yang atas, kemudian yang Y-nya di vektor kolom itu baris yang bawah. Atau jika kita menuliskan dalam bentuk vektor satuan, untuk sumbu X, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya, itu yang ada I-nya, belakangnya yang pakai I. Sedangkan untuk di sumbu Y artinya ke positif ke atas, negatif ke bawah. Kalau dia ke arah atas, berarti dia positif. Kalau dia ke arah bawah, berarti dia negatif. Itu digunakan J, belakangnya ada J-nya. Begitu pula kalau untuk yang X itu kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan vektor dengan titik koordinat. Nah, pada contoh kali ini yang akan kita lihat adalah titik koordinatnya dari titik pusat 0,0 ya. Misalkan di sini diketahui titik A adalah 2,5, titik A berada di sini nih 2,5. Maka vektornya adalah OA kan? Atau bisa di sini kita tuliskan vektor A misalkan ya. Ini vektornya OA dari titik O menuju ke titik A. Kemudian titik B adalah 4,-3. 4,-3 posisinya ada di sini nih. Nah, ini vektor OB atau kita sebut bisa vektor B gitu ya. Maka vektor posisi AB adalah vektor posisi AB itu artinya dari koordinat titik A menuju koordinat titik B. Titik pangkalnya di titik A dan titik ujungnya ada di titik B. Nah, cara mencarinya bagaimana? Vektor posisi AB. Kita lihat, vektor A ditambah AB itu sama dengan vektor B. Nah, arahnya begini ya. O, A, B, O, gini ya. Vektor A tambah vektor AB itu adalah vektor posisi B. Gitu ya. Atau dengan kata lain, jika kita ingin mencari vektor posisi AB adalah vektor posisi B dikurangkan vektor posisi A kan? A ini pindahkan ke sebelah kiri kan menjadi negatif, seperti pengurangan aljabar biasa. Ya. Sehingga dalam kasus ini, jika kita hitung, vektor posisi B di sini adalah 4 dan min 3. Dikurangkan vektor posisi A-nya adalah 2 dan 5 nih dari soal. Sehingga diperoleh vektor posisi AB, ini kita tinggal kurangkan seperti biasa saja. 4 dikurangi 2 adalah 2, dan negatif 3 dikurangkan 5 adalah negatif 8. Nah, cara mudah mengingatnya, jika kita ingin mencari sebuah vektor posisi AB, itu adalah ujung dikurangkan dengan pangkal. Ya, titik ujung kurangkan dengan titik pangkalnya. Titik ujungnya di sini B, titik pangkalnya adalah A. Maka vektor posisi B dikurangkan dengan vektor posisi A. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang vektor di R3 atau dimensi 3. Kalau sebelumnya pembahasannya tentang vektor di R2 atau dimensi 2, sekarang kita akan sedikit membahas tentang vektor di R3 atau dimensi 3. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini merupakan bentuk dari vektor posisi R3. Kalau vektor di R2 itu dimensi 2, dia di dalam bidang koordinat hanya terdapat sumbu X dan sumbu Y saja. Tetapi untuk di dimensi 3 atau vektor di R3 kita gunakannya bidangnya 3 dimensi.
Berarti ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Berarti ada 3. Nah, ini coba diperhatikan nih. Di sini kita gunakan ada 3 titik. 2, 3, dan 5. Kalau dalam dimensi 2, kita cukup 2 titik saja yang digunakan. Sedangkan di dalam dimensi 3 yang kita gunakan ada 3 titik. Karena ada sumbu X, Y, dan Z. Ya. X itu ke kanan atau ke kiri, Y itu ke atas dan ke bawah, Z itu depan dan belakang. Jadi kalau untuk dimensi 3 ini, arahnya ada kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Gitu ya. Nah, ini adalah titik untuk vektor posisi A. Nah, ini vektornya ya. Terlihat ya, bisa kita bayangkan ini seperti ibaratnya kita ada di dalam ruangan nih. Titik A ini ada di ruang, bukan di bidang lagi, tetapi ada di ruang. Nah, bisa terlihat ya bedanya antara di vektor R2 dan juga vektor R3. Kita lihat lagi untuk contoh yang berikutnya. Misalkan titiknya ada 3, negatif 4, dan 2. Nah, ini titiknya ada di sini. Misalkan ini titik C. Titiknya di sini nih. Ini Y-nya negatif 4 ya. Dia posisinya ada di belakang. Makanya dia di sini hampir tidak terlihat gitu ya. Kalau di garis untuk vektornya ini kan seperti hampir berhimpit, padahal tidak. Ya, kita lihat jika kita ingin mencari vektor posisi AC, maka kita tinggal hubungkan aja dari titik pangkalnya A, menuju titik ujungnya C. Nah, ini kita peroleh nih. Ini merupakan vektor posisi AC. Kalau kita gunakan aplikasi GeoGebra ini, kita bisa langsung tahu vektor posisinya. Tidak perlu menghitung satu persatu. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk belajar memahami vektor, materi vektor, terutama yang di R3 nih, kita bisa lihat ya. Ini hasilnya 1, negatif 7, negatif 3. Nah, ini kalau misalkan diputar arahnya, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ya, bisa diputar. Kalian bisa mencobanya sendiri di laptop kalian, unduh saja untuk aplikasi GeoGebra. Jadi ini vektor AC-nya yang diperoleh adalah 1, min 7, negatif 3. Baik, kita masuk ke pembahasan contoh soal dan juga pembahasannya. Silahkan disimak baik-baik, siapkan catatan kalian. Materi-materi yang penting silahkan untuk dicatat agar lebih mudah dipahami. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar vektor posisi berikut. Ini ada vektor posisi A menuju ke B, atau bisa kita katakan vektor posisi AB. Ya. Tentukan hasil dari vektor posisi AB. Nah, kita lihat ya, ingat bahwa menghitungnya dari titik pangkal. Arahnya dilihat, posisi B ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, apa di sebelah atas dan di sebelah bawah. Nah, ini harus kita lihat. Ternyata B ada di posisi sebelah kiri bawah. Artinya arahnya dari titik pangkal menuju ke sebelah kiri bagian bawah. Titik A ke sebelah kiri ini ternyata ada sebanyak 5 satuan ke kiri dan juga 4 satuan ke bawah. Maka hasil dari vektor posisi AB adalah min 5 dan min 4 ya. Dilihat ya. Titik pangkal melangkah 5 satuan ke kiri itu hasilnya negatif 5, kemudian 4 satuan ke bawah itu negatif 4. Jadi diingat, kalau dia ke kanan itu positif,
ke kiri itu negatif. Ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Ya. Yang paling mudah untuk mengingatnya adalah ketika kalian menghitung berapa vektor posisinya, kalian langsung bayangkan bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu kalau untuk sumbu X positif itu kan ada di sebelah kanan, arahnya ke kanan. Sumbu X negatif itu arahnya ke kiri. Sumbu Y positif itu arahnya ke atas, dan sumbu Y negatif itu arahnya ke bawah. Jadi, bisa diingat nih, sehingga kita mudah untuk mencarinya. Jika ini titik A-nya berarah ke kiri, maka ini negatif 5, karena arahnya ke kiri. Kemudian ke bawah 4 satuan, karena ke bawah maka nilainya juga negatif. Sehingga penulisannya vektor posisi AB sama dengan vektor kolom dari negatif 5 dan negatif 4. Kita masuk di contoh yang kedua. Jika koordinat A 4,6 dan koordinat B negatif 2,3, maka vektor posisi AB sama dengan... Nah, ingat ya, untuk mencari vektor posisi AB adalah ujung dikurangkan dengan pangkal. AB berarti kan bermulanya dari A menuju ke B. Berarti pangkalnya itu A, ujungnya adalah B. Maka ujung dikurangi pangkal, kita bisa tuliskan vektor posisi B dikurangkan vektor posisi A. Tinggal kita masukkan saja titik koordinatnya, di mana vektor posisi B-nya adalah negatif 2 dan 3. Vektor posisi A-nya adalah 4 dan 6. Hasilnya tinggal kita kurangkan, negatif 2 dikurangi 4 adalah negatif 6. 3 dikurangi 6 adalah negatif 3. Jadi vektor posisi AB adalah negatif 6 dan negatif 3. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui koordinat A 2,3, vektor posisi AB adalah negatif 5 dan 4, maka koordinat B adalah, ini masih menggunakan konsep yang sama juga, yaitu ujung dikurangkan pangkal, hanya saja kebutuhannya kita ingin mencari koordinat yang mana. Jika kita ingin mencari koordinat B, untuk contoh yang ketiga ini, maka tinggal untuk yang A ini pindahkan saja ke sebelah kiri, atau kedua ruas kita tambahkan dengan A, maka untuk yang sebelah kiri ini kan A-nya akan hilang. Ya, atau dengan kata lain, vektor posisi B itu sama dengan vektor posisi AB ditambahkan A. Ini masih sama konsepnya seperti penjumlahan dan pengurangan aljabar, hanya penulisannya ini dalam bentuk vektor. Sehingga kita bisa temukan di sini vektor posisi AB-nya adalah negatif 5 dan 4, ditambah vektor posisi A-nya adalah 2 dan 3. Kita jumlahkan aja nih, negatif 5 tambah 2, berapa? Negatif 3. 4 tambah 3 adalah 7. Maka bisa kita peroleh vektor posisi B adalah negatif 3 dan 7, atau penulisannya dalam bentuk koordinat, koordinat B itu adalah negatif 3,7. Kita masuk ke contoh yang keempat. Diketahui koordinat titik B negatif 4,1 dan vektor AB negatif 6, negatif 5. Maka koordinat titik A, ini konsepnya masih sama juga menggunakan titik ujung dikurangi pangkal. Yang akan kita cari adalah koordinat A. Maka A ini kita pindahkan ya ke sebelah kiri, jadinya positif. AB-nya pindahkan ke sebelah kanan, jadinya negatif. Maka vektor posisi A sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi AB. Tinggal kita masukkan nilainya. Ini vektor kolomnya untuk yang B ini adalah min 41, kemudian dikurangkan yang vektor posisi AB-nya adalah negatif 6 dan negatif 5. Kita tinggal hitung aja, min 4 dikurangkan negatif 6, itu sama dengan artinya dengan min 4 ditambah 6 ya, hasilnya adalah 2. 1 dikurangkan negatif 5, min ketemu min hasilnya plus kan, jadinya 1 ditambah 5 adalah 6. Jadi koordinat titik A adalah 2,6. Kemudian untuk contoh yang kelima, jika koordinat A 2, min 3, 5, maka vektor posisi titik A adalah, nah, karena ini adalah
3 titik yang diketahui, maka ini merupakan vektor di R3 ya, atau di dimensi 3. Koordinat titik A-nya adalah 2, min 3, 5, maka vektor posisinya berapa? Vektor posisinya itu sama, hasilnya ini sama, hanya saja ini penulisannya dalam bentuk vektornya. Vektor posisi A itu sama dengan vektor kolom dari 2, min 3, dan 5. Untuk contoh yang selanjutnya, di sini diketahui koordinat titik P 2,-1 dan Q-nya adalah 5, 3. Jika vektor posisi R adalah vektor posisi R kecil sama dengan vektor posisi PQ, maka koordinat titik R adalah, nah, karena di sini ketahui vektor posisi R itu adalah vektor posisi PQ, ingat, konsepnya adalah titik ujung kurangi titik pangkal kan? Karena di sini ujungnya adalah Q, maka Q posisinya yang ada di depan. Sehingga bisa kita tuliskan vektor posisi R ini vektor posisi Q dikurangkan dengan vektor posisi P. Di mana untuk Q-nya ini adalah 5 dan 3 dan P-nya adalah 2 dan negatif 1. Tinggal kita hitung saja sehingga diperoleh 5 dikurangi 2 ini adalah 3. 3 dikurangkan negatif 1. Hasilnya adalah 3 plus 1, 4 ya. Jadi vektor posisi R-nya adalah 3 dan 4 atau koordinat titik R-nya adalah 3,4. Contoh yang selanjutnya. Diketahui koordinat titik K negatif 4, negatif 2, 5 dan L negatif 2, 3, 1. Jika vektor posisi K adalah vektor posisi K sama dengan vektor posisi LM, maka koordinat titik M adalah, jadi baik dari vektor dimensi 2 atau vektor R2 dan juga vektor R3 konsepnya adalah sama. Ketika kita membahas tentang vektor posisinya, misalkan di sini vektor posisi LM. LM itu artinya berarti dari titik pangkal L menuju titik ujung M kan? Nah, menghitungnya itu adalah ujung dikurangi pangkal kan? Nah, untuk di vektor R3 ini konsepnya juga masih sama. Di sini diketahui vektor posisi K-nya adalah vektor posisi LM, atau dengan kata lain, vektor posisi K itu sama dengan vektor posisi L dikurang vektor posisi M dikurang vektor posisi L, karena di sini ujungnya adalah M. Maka kita tinggal cari aja nih, di sini kebutuhannya kita ingin mencari titik M. Jika kita ingin mencari titik M, maka L-nya ini kan dipindahkan ke sebelah kiri ya, jadi positif ya. Atau bisa dituliskan seperti ini. Vektor posisi M sama dengan vektor posisi K ditambah dengan vektor posisi L. Di mana vektor posisi K-nya di sini adalah negatif 4, negatif 2, dan juga 5. Ditambah untuk L-nya adalah negatif 2, 3, dan 1. Tinggal kita jumlahkan aja, negatif 4 tambah negatif 2 hasilnya negatif 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya positif 1. 5 tambah 1 hasilnya 6. Jadi, koordinat titik M adalah negatif 6, 1, dan 6. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang konsep dasar vektor dan juga beberapa contoh soal tentang konsep dasar vektor. Silahkan untuk diulang-ulang terus videonya sampai kalian paham, baru lanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.